Di tengah hiruk-pikuk kota Surabaya, berdiri sebuah kawasan yang menjadi perjalanan histori kawasan cagar budaya, yakni kawasan Kampung Pecinan Kiakia. Pada kawasan ini bukan sekedar deretan bangunan tua, melainkan identitas dan sense of place sebagai kota pahlawan. Kiakia telah lama menjadi pusat budaya Tionghoa di Surabaya. Namun, upaya revitalisasi ini berjalan cukup lama sejak tahun 2003 yang dilakukan oleh pihak swasta. Meski sempat membawa dampak positif terhadap ekonomi pada awalnya, manajemen yang kurang profesional dan minimnya dukungan pemerintah menyebabkan penurunan aktivitas dagang hingga puncaknya tahun 2007 hingga 2008 mengalami kerugian sebesar 4,44 miliar dan berakhir dengan tutupnya aktivitas ekonomi. Revitalisasi yang gagal bukan hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya. Rumah tinggal berubah fungsi menjadi toko, sumber daya manusia yang menggerakkan kawasan berkurang, dan tradisi budaya perlahan mulai memudar. Festival budaya hanya digelar saat Imlek, sementara tradisi lain seperti Festival Lampion, Mooncake Festival, Cap Gomeh, dan Bian Lian, dan festival lainnya nyaris hilang dari ingatan masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya tak tinggal diam berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Kota RDTRK 2014 hingga 2034 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 membahas tentang pelestarian bangunan dan atau lingkungan cagar budaya. Revitalisasi kembali dijalankan di tahun 2019. Dibuktikan pemerintah mulai mengecat ulang bangunan kawasan. Namun belum selesai muncul pandemi COVID-19. Sehingga pergerakan revitalisasi yang sudah mulai berjalan harus diberhentikan. Seiring berjalannya waktu di tahun 2022 telah melewati masa revitalisasi dan mulai beroperasional kembali pada tanggal 10 September tahun 2022. Sebelum pembangunan itu area pecinan itu meningkatkan pendapatan Bapak nggak sebelum pembangunan? Kalau sebelum ya peningkatan nggak terlalu banyak lah. Ya. Tapi dengan adanya kayak gini bukan cuma saya juga aja yang meningkat. Jadi warga sekitar pun juga itu kena dampaknya dengan adanya kota lama jadi diperbaiki kan ada pengunjung banyak, kita juga senang. Juga pendapatan pun lain-lain sana terus biarpun nggak anggur ya ada juga. Iya Mbak, kita kan bertetanggaan juga di sini. Jadi kita kan rukun-rukun sama Cina, Jawa, campur, Madura juga. Terus kemudian setelahnya itu apakah tambah erat apa gimana? Ya tetap sama, tambah erat juga. Tambah erat ya. Budaya Kampung Pecinan dapat terus berkembang dari tahun ke tahun setelah adanya revitalisasi. Iya, tambah maju Mbak. Kadang ada acara barongsai juga di situ. Kalau Imlek kan juga ada lampion-lampion. Pertama yaitu tradisi Leang Leong, merupakan salah satu bentuk tradisi atau kesenian tradisional Tionghoa yang ditampilkan pada saat perayaan Hari Besar Imlek, di mana memainkan figur naga menggunakan tongkat dan terbuat dari kain atau kertas. Simbol naga dalam leang-leang ini oleh budaya Tionghoa dipercaya sebagai pembawa keberuntungan, kekuatan, dan kebijaksanaan. Kesenian leong-leong ini menjadi salah satu acara yang ditampilkan pada saat Festival Budaya di Kiakia, Kemang, Jepun setelah adanya revitalisasi. Namun, sebelum adanya revitalisasi, kesenian ini tidak pernah ditampilkan. Kedua yaitu tradisi barongsai, yang merupakan seni tradisional milik budaya Tionghoa yang menampilkan representasi dari singa yang diperagakan oleh beberapa orang. Dalam kepercayaan budaya Tionghoa, pertunjukan barongsai diyakini dapat mengeluarkan energi negatif. Selain itu, simbol singa juga berarti keberanian, kekuatan, kebijakan, dan keunggulan. Penampilan barongsai di kawasan Kampung Pecinan Kiakia sebelum dan sesudah revitalisasi selalu dinantikan oleh para masyarakat. Ketiga yaitu tradisi wayang potehi, adalah seni pertunjukan wayang boneka tradisional milik budaya Tionghoa. Dalam pementasan wayang potehi menceritakan tentang legenda atau sejarah kepahlawanan tokoh Tionghoa. Pertunjukan wayang potehi sebelum dan sesudah revitalisasi dapat dilihat di kawasan Kampung Pecinan Kiakia yang masih dilestarikan.
Keempat, yaitu pertunjukan musik tradisional Tionghoa. Secara umum, alat tersebut terbuat dari kayu dan dimainkan dengan cara dipetik. Pertunjukan ini ditampilkan bukan sekedar pengenalan ataupun pelestarian saja, akan tetapi sebagai kepercayaan budaya Tionghoa, dentingan dari musik tradisional Tionghoa dapat memberikan perasaan kedamaian pada kawasan kampung pecinan Kia-Kia Kembang Jepun. Dari 4 tradisi tersebut, masih banyak lagi berbagai tradisi yang ditampilkan pada saat festival budaya di kawasan kampung pecinan Kia-Kia Kembang Jepun. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara oleh peneliti dengan melibatkan informan sebanyak 54 yang bersedia dan sesuai dengan karakteristik beranggapan bahwa masyarakat setuju jika revitalisasi penting dilakukan. Sebelum revitalisasi, budaya pecinan hanya berfokus pada kegiatan ekonomi. Namun, setelah revitalisasi, masyarakat mulai melestarikan upacara adat dan ikut merayakan festival budaya. Revitalisasi terbukti mampu meningkatkan pendapatan dan peluang kerja. Salah satu pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi pemberdayaan ekonomi masyarakat itu banyak. Salah satunya di Kembang Jepun. Makanya kalau aku sampaikan tadi Kembang Jepun itu aku punya 8 UMKM. Sampai dengan saat ini ada 8 UMKM dan salah satu UMKM-nya itu juara UMKM Kota Surabaya. Pernyataan tersebut membuktikan bahwa setelah revitalisasi berdampak bagi masyarakat. Kawasan pecinan Kia-Kia kini menjadi destinasi wisata keluarga, mempererat gotong royong dan menghidupkan kembali tradisi Tionghoa. Konflik yang terjadi lebih pada perbedaan kepentingan, bukan etnis ataupun budaya. Meski masyarakat puas terhadap perubahan fisik dan kebersihan kawasan, tantangan masih ada. Vandalisme dan kurangnya kesadaran sebagian warga menjadi pekerjaan rumah bersama. Namun, kepuasan masyarakat terhadap kebersihan dan wajah baru Kia-Kia menumbuhkan optimisme untuk masa depan. Kampung pecinan Kia-Kia adalah bukti bahwa permasalahan revitalisasi yang cukup panjang dapat teratasi. Ataupun revitalisasi ini bukan hanya sekedar untuk mempercantik bangunan, tetapi mampu menghidupkan kembali identitas ekonomi, budaya, dan sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Surabaya telah membuktikan bahwa sejarah dan masa depan bisa berjalan beriringan, asal ada kemauan untuk berubah dan melestarikan warisan bersama.